Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak semua, hari ini kita akan belajar matriks dan operasinya. Nah, mari kita ingat kembali ya. Pertemuan kemarin kita sudah membahas nih mengenai PTLDV, SPTLDV, dan metode penyelesaiannya menggunakan uji titik pojok dan metode garis lidi. Nah, kemudian kita langsung pada contoh soalnya saja ya. Masih contoh soal yang kemarin anak-anak. Bu Laila seorang pengusaha konveksi. Ia berencana membuat pakaian dengan kombinasi kain polos dan kain batik. Ia akan membuat dua model pakaian yaitu pria dan wanita. Pakaian pria membutuhkan 2 meter persegi kain katun dan 1 meter persegi kain linen. Nah, pakaian wanita membutuhkan 1 meter persegi kain katun dan 2 meter persegi kain linen. Nah, anak-anak, apabila permasalahan tersebut kita modelkan dalam bentuk tabel, kita peroleh sebagai berikut ya. Nah, kita punya variabel X sebagai banyaknya pakaian pria. Syaratnya adalah X-nya lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian kita punya variabel Y, yaitu sebagai banyaknya pakaian wanita. Syaratnya adalah Y-nya lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, masih ingat ya pelajaran kemarin? Oke. Nah, kemudian di sini kita bentuk dalam tabel ya. Kita punya variabel X, kita punya variabel Y. Kemudian kain yang kita gunakan adalah kain katun dan kain linen ya, berdasarkan permasalahan Bu Laila tadi. Nah, pada pakaian pria membutuhkan 2 meter persegi kain katun dan 1 meter persegi kain linen. Kemudian, untuk pakaian wanita membutuhkan 1 meter persegi kain katun dan 2 meter persegi kain linen. Nah, anak-anak, berdasarkan tabel yang telah kita buat ini, nah, kita akan menyusunnya ke dalam bentuk matriks. Nah, bagaimana ya bentuknya? Nah, misalkan saja kita di sini menamai matriksnya sebagai matriks M, yaitu kita peroleh, nah, dari bentuk tabel, kita masukkan ke dalam matriks itu, caranya adalah kita punya matriks. Nah, matriks itu seperti ruang kosong ya, yang kemudian dibatasi oleh kurung siku ataupun kurung tanda biasa. Kemudian selanjutnya untuk mengisi anggota-anggota dalam matriks ini kita hanya memindahkan dari tampilan tabel kita ini 2112 ke dalam ruang kosong yang kita punya tadi anak-anak. Ya, kita peroleh jadi matriks M ini adalah 2112 ya. Nah, seperti itu. Jadi, di sini kita juga perlu memperhatikan urutannya. Jadi, jangan sampai ada yang tertukar. Di sini, untuk kolom X bagian katun, nah bagian baris katun ini kan 2 ya. Kita tidak boleh menukarnya dengan angka 1 yang di sini ataupun yang di sini. Jadi, kita harus urut 2112, 2112. Oke. Nah, anak-anak, kemudian biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai model bentuk matriks. Nah, contohnya saja seperti ini. Contohnya kalender ya. Nah, ini yang Ibu peroleh kalender bulan Januari. Nah, di sini kita punya bentuk matriks dari setiap anggota bilangan yang menunjukkan tanggal-tanggal pada kalender. Nah, di sini juga memanfaatkan ilmu matriks ya. Di sini punya kolomnya adalah kolom Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini sebagai kolomnya. Nah, kemudian barisnya adalah setiap bilangan yang tertera di sini, oke? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 31. Nah, kemudian contoh yang kedua itu adalah jadwal sekolah anak-anak. Nah, biasa ya kita menjumpai jadwal sekolah dalam kehidupan kita. Nah, contohnya aja ini kita punya kolom nomor, hari atau tanggal, kemudian waktu, pelajaran ya. Nah, kemudian biasanya kita membaca
oh hari Kamis kita pelajarannya apa saja nih? Bahasa Indonesia dan PKN. Nah, ini kita sudah belajar nih mengenai baris ya. Baris itu yang mendatar ini. Kemudian, oh hari Jumat kita pelajarannya apa saja? Nah, ini kita memanfaatkan baris dari matriks, oke? Cara membacanya seperti itu. Nah, kemudian contoh yang ketiga adalah daftar menu di rumah makan. Nah, seperti yang telah kalian jumpai juga ya. Setiap kalian makan mungkin di rumah makan. Nah, ada daftar menu, kemudian ada harganya ya. Nah, kemudian selain itu juga kita punya contohnya adalah jadwal keberangkatan kereta api. Nah, di sini juga memanfaatkan ilmu matriks yang disajikan dalam bentuk tabel ya. Nah, anak-anak semua, selain contoh ini masih ada banyak lagi contoh yang memanfaatkan penerapan dari matriks yang disajikan dalam bentuk tabel, oke? Nah, kemudian anak-anak, ada contoh yang kedua, kita punya, nih, Ibu punya tabel nilai ulangan beberapa siswa kelas 11A. Nah, di sini kita punya kolom nama, kemudian kolom nilai. Nah, kolom nilai ini terdiri dari nilai matematika, nilai bahasa Inggris, nilai bahasa Indonesia, dan nilai sejarah. Nah, kemudian pada bagian barisnya, kita membacanya seperti ini. Desi, baris untuk Desi, itu dia punya nilai matematika 8, kemudian bahasa Inggrisnya ada 6, kemudian bahasa Indonesianya ada 8, kemudian sejarahnya dapat 7. Nah, kemudian untuk barisnya Esti juga punya masing-masing nilai setiap mata pelajarannya. Kemudian untuk Ferdi, baris Ferdi ini juga punya nilai setiap masing-masing pelajaran. Kemudian nilainya Ganang ya. Barisnya Ganang ini 6, 7, 9, 6. Nah, kemudian barisnya Hilda juga punya nilai masing-masing setiap pelajarannya. Nah, kemudian anak-anak, dari tabel yang kita punya tadi ya, nah ini kita sajikan lagi dalam bentuk matriks. Misalnya saja di sini kita punya matriks N ya. Nah, sebenarnya untuk menamai matriks itu kita bebas. Yang penting adalah huruf abjad dan huruf kapital. Yaitu adalah misalnya di sini kita menggunakan huruf N ya sebagai nama matriks kita, yaitu matriks N. Nah, kita punya sebuah ruang kosong nih anak-anak. Kemudian dibatasi oleh kurung siku ya. Yang Ibu buat adalah kurung siku di sini. Kita bebas boleh pakai kurung biasa maupun kurung siku. Nah, kemudian anak-anak di sini untuk mengisi bagian ruang kosong dari matriks tadi, kita masukkan semua anggota bilangan yang tertera pada tabel ya. Nah, kemudian kita peroleh di sini kita pindahkan saja dalam setiap anggota yang ada pada tabel ini kita masukkan ke dalam matriks ya. Nah, dalam matriks ini kita peroleh, jadi harus diperhatikan juga untuk baris Desi ini ada angka 8, 6, 8, 7. Baris Desi berarti baris yang pertama yaitu punya angka 8, 6, 8, 7, oke. Kemudian baris Esti, dia punya angka 7, 8, 7, 7. Nah, baris yang kedua dalam matriks kita punya 7, 8, 7, 7. Nah, jadi anak-anak kita perlu memperhatikan urutan ya di sini. Jadi jangan sampai ada yang dirubah. Dari tampilan tabel kita ini sama persis, hanya saja disajikan dalam bentuk ruang kosong dalam matriks ini ya, yang ada kurung sikunya ini. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi, semoga sampai sini kalian paham ya. Oke anak-anak semua, kita lanjut pada bagian pengertian notasi dan ordo matriks. Nah, matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut kolom dan baris. Susunan bilangan dalam matriks biasanya membentuk persegi atau persegi panjang. Bilangan-bilangan anggota matriks diletakkan dalam tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Nah, anggota matriks biasanya kita akan sering menyebutnya dengan elemen matriks. Nah, nanti elemen matriks ini dinyatakan dengan huruf kecil yang berindeks. Nah, indeks yang kita gunakan adalah indeks I dan J. Nah, anak-anak kita langsung saja masuk pada bagian bentuk matriks secara umum. Nah, misalkan
kita punya matriks A dengan ordo atau matriks A berukuran M kali N dengan indeks kita yaitu I, yaitu bilangan dari 1, 2, 3 sampai dengan M, dan kita punya bilangan indeks J yaitu terdiri dari bilangan yang anggotanya 1, 2, 3 sampai dengan N. Oke. Nah, kemudian bentuk matriks secara umum adalah seperti ini. Kita punya matriks A dengan ukuran M kali N. Kemudian kita punya baris dan punya kolom ya. Nah, di dalam kurung siku ini terletak elemen-elemen matriks. Nah, elemen matriks ini secara umum yaitu A dengan indeks 11, kemudian A dengan indeks 12, A dengan indeks 1N. Nah, ini terletak pada baris yang pertama. Kemudian, pada baris yang kedua, kita punya anggotanya adalah A dengan indeks 21, A dengan indeks 22, dan seterusnya sampai A dengan indeks 2N. Nah, kemudian kita dan seterusnya sampai dengan baris ke M, yaitu kita punya anggotanya A dengan indeks M1, A dengan indeks M2, dan seterusnya sampai dengan A dengan indeks MN. Nah, kita punya kolomnya di sini. Ini kolom 1, kolom 2, dan seterusnya sampai dengan kolom ke N. Nah, anak-anak, untuk isi atau elemen matriks itu biasanya nanti kita bisa mengisinya dengan bilangan maupun huruf. Nah, untuk bilangan yaitu yang tertulis bisa bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, bisa juga huruf ya atau variabel. Nah, selanjutnya kita akan mengenal matriks lebih dalam. Nah, di sini anggota matriks A biasanya dinotasikan dengan A. A ini adalah matriks. Matriks A sama dengan dalam kurung. Nah, A dengan indeks IJ ini adalah elemen matriks yang tadi sudah kita sebutkan satu persatu tadi ya, yang di sini tadi. Nah, ini bisa diringkas dalam bentuk A dengan indeks IJ. Nah, kemudian matriks A dituliskan menjadi seperti ini. Nah, dalam soal-soal latihan nanti biasanya tidak disebutkan ukuran dari matriksnya, anak-anak. Biasanya hanya dituliskan huruf besar A saja. Jadi dia tidak ada M kali N-nya di sini. Sebagai ukuran matriksnya tidak ditampilkan karena sudah terlihat gitu. Nah, kemudian anak-anak di sini kita akan belajar ya tentang baris dulu. Nah, baris, yang namanya baris itu bagian matriks yang melintang atau tidur. Yaitu pada baris pertama ini kita punya, kemudian baris kedua, kemudian dan seterusnya sampai dengan baris ke M. Ini adalah baris ke M. Oke. Intinya kalau baris itu yang melintang ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kolom. Kolom itu apa ya? Kolom adalah bagian matriks yang membujur atau tegak atau berdiri. Nah, di sini kolom matriks, di sini kita punya kolom 1 ya kan? Kemudian kolom 2 dan seterusnya sampai dengan kolom ke N. Oke, sampai sini paham ya? Mana baris dan mana kolom tahu ya? Kalau baris itu yang melintang, kemudian kalau kolom itu yang membujur atau tegak. Oke. Nah, ini untuk keterangan selanjutnya. Misalkan kita punya matriks dengan anggotanya adalah ini A11. A dengan indeks 11 atau biasa kita baca dengan A11. Artinya adalah elemen atau anggota matriks A11 ini dia terletak pada baris 1 kolom 1. Ya kan? Baris 1 kolom 1. Kemudian misalnya selanjutnya kita punya A23 yaitu anggota matriks yang terletak pada baris 2 kolom 3. Begitu ya. Nah, kemudian ketika kita punya matriks dengan anggotanya adalah A dengan indeks MN. AMN ya, artinya adalah
elemen atau anggota matriks yang terletak pada baris ke M pada kolom ke N. Pada baris ke M dan kolom ke N. Jadi, kita membacanya tuh baris dulu baru kolom ya. Penulisannya. Untuk penulisan ordo juga sama tadi ya. Untuk A dengan ordo M kali N. Nah, M tadi kan adalah baris dan N-nya adalah kolom. Nah, kemudian sama juga ketika kita berada pada anggota matriks. Anggota matriks AMN itu anggota matriks yang terletak pada baris ke M dan kolom ke N. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya anak-anak kita masuk pada contoh soal ya. Nah, di sini pada contoh 1 kita punya matriks A. Di sini tidak diketahui ordonya, tetapi hanya diketahui matriks A dan anggotanya. Anggotanya yaitu 2, negatif 1, 5, dan 6. Oke, nah jika kita perhatikan, matriks A mempunyai 4 anggota. Siapa saja? 2, negatif 1, 5, dan 6. Nah, 4 anggota tadi diletakkan dalam 2 baris dan 2 kolom. Baris 1, baris 2, dan kolom 1, kolom 2. Ada 2 baris dan 2 kolom. Sehingga matriks A dapat kita katakan sebagai matriks berordo 2 kali 2. Nah, kemudian pada bagian matriks A ini kita punya anggotanya adalah A11, yaitu anggota matriks yang terletak pada baris 1, kolom 1. Siapa? Oh, 2. Kemudian kita punya A12, anggota matriks yang terletak pada baris 1, kolom 2, yaitu negatif 1. Kemudian kita punya A21, anggota matriks yang terletak pada baris 2, kolom 1, yaitu 5. Nah, kemudian kita punya A22, yaitu anggota matriks pada baris 2, kolom 2, yaitu 6. Oke, sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh yang kedua. Nah, contoh 2 ini juga matriks yang diketahui adalah matriks B. Dia tidak diketahui ordonya. Kita akan mencari bersama. Di sini diketahui matriks B, yaitu anggotanya adalah negatif 5, 0, 2, 1, 2, 9. Nah, matriks B ini jika kita perhatikan mempunyai 6 anggota. Siapa saja? Negatif 5, 0, 2, 1, 2, 9. Nah, anggota-anggota pada matriks B ini diletakkan dalam 2 baris, yaitu baris 1, baris 2, dan 3 kolom. Kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Nah, matriks B dikatakan sebagai matriks dengan ordo atau berukuran 2 kali 3. Barisnya ada 2 dan kolomnya ada 3. Oke? Nah, kemudian kita punya A11. Anggota matriks yang terletak pada baris 1, kolom 1 siapa? Oh, negatif 5. Kemudian kita punya A12. Anggota matriks yang terletak pada baris 1, kolom 2 adalah 0. Kemudian kita punya A13. Anggota matriks yang terletak pada baris 1, kolom 3 adalah 2. Kemudian kita punya A21. Anggota matriks yang terletak pada baris 2, kolom 1. Baris 2, kolom 1. Oh, ternyata 1. Kemudian kita punya anggota A22, yaitu anggota matriks yang terletak pada baris 2, kolom 2. Baris 2, kolom 2. Siapa dia? Oh, 2. Kemudian kita punya A23. A23 itu anggota matriks yang terletak pada baris 2, kolom 3. Baris 2, kolom 3. Kolom 3 di sini ya. Baris 2, kolom 3. Berarti 9. Oke, gitu anak-anak. Paham ya? Nah, kemudian jenis matriks. Matriks berdasarkan banyak baris dan banyak kolom. Yang pertama yaitu matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri atas satu baris saja. Nah, ordo atau ukuran matriks yang terdiri dari satu baris dan n kolom adalah 1 kali n. Contoh yaitu kita punya matriks C dengan anggota 3170.
Nah, matriks C ini mempunyai 4 anggota yang diletakkan dalam satu baris dan 4 kolom. Ya, satu baris, 4 kolom. Nah, sehingga matriks C adalah matriks baris berordo 1 kali 4. Nah, seperti itu. Kemudian, ada matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri atas satu kolom saja. Ordo atau ukuran matriks yang terdiri dari M baris dan satu kolom adalah M kali 1. Ingat ya, kalau ordo itu selalu baris kali kolom. Nah, di sini contohnya adalah ada matriks F dengan anggota 4, 3, 8. Nah, matriks F mempunyai 3 anggota yang diletakkan dalam 3 baris, 1, 2, 3, dan 1 kolom. 1 kolom. Nah, matriks F itu disebut sebagai matriks kolom dengan ordo 3 kali 1. Selanjutnya, yang ketiga adalah matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah matriks yang banyak baris tidak sama dengan banyaknya kolom, sehingga bisa barisnya yang lebih banyak daripada kolom atau kolomnya yang lebih banyak daripada baris. Nah, sehingga kita tuliskan sebagai matriks berordo M kali N. M baris dan N kolom. Nah, sebagai contoh yaitu kita punya matriks G dengan anggota 1, 2, 3, 2, 1, 1. Nah, matriks G mempunyai 6 anggota yang diletakkan dalam 2 baris, 1, 2, dan 3 kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, matriks G adalah matriks persegi panjang dengan ordo 2 kali 3. 2 baris, 3 kolom, oke? Nah, kemudian yang keempat adalah matriks persegi. Nah, matriks persegi adalah matriks yang banyak baris sama dengan banyak kolom. Nah, kita tuliskan sebagai matriks berordo N kali N, sehingga terdapat N baris dan N kolom. Nah, kemudian pada matriks persegi, ini kita yang pertama, yaitu semua elemen atau anggota yang terletak pada garis hubung antara A11 dan ANN, A11 di sini dan ANN di sini disebut sebagai diagonal utama atau diagonal kanan. Nah, kemudian semua elemen atau anggota yang terletak pada garis hubung antara A1N dan AN1 disebut sebagai diagonal samping atau diagonal kiri. Kemudian, hasil penjumlahan elemen-elemen dari diagonal utama disebut dengan trace. Nah, contoh ya, ini kita punya matriks H. Matriks H dengan anggota 2, negatif 2, 1, negatif 15, 1, 0, 3, 0, 4. Nah, coba kita perhatikan lingkaran atau elips yang serong ke kanan. Nah, serong kanan tuh yang ini ya. Jadi kita membacanya dari garis atas ke bawah, menarik garisnya. Serong kanan, jadi ke arah kanan. Sehingga inilah diagonal utama. Kemudian, diagonal samping, yaitu serong ke kiri. Nah, diagonal samping, serong ke kiri ya, yang ini. Nah, sehingga jika kita perhatikan, matriks H ini mempunyai 9 anggota yang diletakkan dalam 3 baris dan 3 kolom. Oke, 3 baris dan 3 kolom. Nah, matriks H adalah matriks persegi berordo 3 kali 3. Karena 3 baris dan 3 kolom. Nah, kemudian elemen-elemen atau anggota pada diagonal utama matriks, yaitu yang serong kanan ini, yaitu siapa saja? 2, 1, dan 4. Kemudian,
elemen-elemen diagonal samping dari matriks H kita ini, yaitu siapa saja? 1, 1, 3. Nah, kemudian trace matriks H. Nah, ingat, trace itu tadi apa? Hasil penjumlahan dari anggota matriks yang terletak pada diagonal utama, yaitu 2 tambah 1 tambah 4 adalah 7. Nah, seperti itu. Nah, kemudian matriks berdasarkan pola elemen-elemen atau pola dari anggota-anggota matriksnya. Yang pertama, kita punya matriks 0 atau disimbolkan dengan huruf O besar ya di sini. Tapi kita membacanya sebagai matriks 0, yaitu matriks yang semua elemen atau semua anggotanya bernilai 0. Nah, di sini kita punya matriks O dengan anggotanya adalah 0 semua ya. Nah, matriks 0 kita mempunyai 9 anggota yang diletakkan dalam 3 baris dan 3 kolom. Sehingga matriks 0 yang kita punya ini berordo 3 kali 3 karena 3 baris dan 3 kolom. Kemudian, contoh yang kedua, kita punya matriks 0 juga, yaitu dengan anggotanya adalah 0 semua. Nah, matriks 0 yang kita punya ini memiliki 6 anggota yang diletakkan dalam 2 baris dan 3 kolom. Sehingga matriks 0 yang kita punya ini berordo 2 kali 3. Kenapa? Karena 2 baris dan 3 kolom ya. Oke. Kemudian, yang kedua yaitu matriks diagonal. Nah, matriks diagonal yaitu suatu matriks persegi yang elemen pada diagonal utama tidak semuanya bernilai 0, tetapi semua elemen yang lain bernilai 0. Nah, matriks diagonal ini sebetulnya sama seperti matriks 0 tadi ya. Nah, tapi di sini bedanya pada diagonal utama kita yang serong ke kanan ini bernilai ada 2, 7, 5. Nah, bisa juga bernilai bilangan lain. Yang penting di sini tidak memuat 0 semua. Kalau memuat 0 semua bagaimana? Ya berarti nanti jadinya matriks 0 ya. Nah, kemudian matriks D kita mempunyai 9 anggota yang diletakkan dalam 3 baris dan 3 kolom. Nah, matriks D ini adalah matriks diagonal berordo 3 kali 3. Nah, mudah kan? Nah, untuk contoh yang kedua, di sini kita selalu memperhatikan pada bagian serong kanan atau diagonal utama ya. Diagonal utama kita yaitu berisi 3, 0, 0. Oke. Yang penting tidak semuanya pada diagonal utama ini bernilai 0. Jadi harus ada salah satu yang bernilai tidak 0. Oke. Nah, matriks D mempunyai 9 anggota juga yang diletakkan dalam 3 baris dan 3 kolom. Nah, matriks D ini adalah matriks diagonal dengan ordo 3 kali 3. Nah, kemudian matriks identitas. Matriks identitas adalah suatu matriks persegi dengan elemen-elemen pada diagonal utama adalah 1 dan elemen-elemen yang lain adalah 0. Jadi kita juga tetap memperhatikan serong kanan atau diagonal utama pada matriks identitas itu bernilai angka 1 semua nih di sini. Serong kanannya berisi angka 1. Kemudian elemen-elemen lainnya bernilai 0, oke? Oke. Nah, kemudian matriks I yang kita punya ini mempunyai 9 anggota yang diletakkan dalam 3 baris dan 3 kolom. Nah, matriks I yang kita punya ini adalah matriks identitas dengan ordo 3 kali 3. 3 baris, 3 kolom, oke? Nah, kemudian pada contoh yang kedua, kita punya matriks I juga dengan anggota 1, 0, 0, 1. Nah, kita perhatikan pada bagian serong kanan, yaitu diagonal utamanya bernilai 1 semua kan? Nah, anggota lainnya bernilai 0, oke? Nah, pada matriks I yang kita punya memiliki 4 anggota
yang diletakkan dalam 2 baris dan 2 kolom. Sehingga matriks I yang kita punya ini adalah matriks identitas dengan ordo 2 kali 2. Kemudian, matriks segitiga. Nah, matriks segitiga adalah matriks persegi dengan ordo n kali n dengan elemen-elemen matriks di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Matriks segitiga terdiri dari matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Nah, kita masuk pada matriks segitiga bawah dulu ya. Nah, matriks segitiga bawah adalah suatu matriks persegi yang setiap elemen di atas diagonal utama adalah 0. Nah, seperti ini. Langsung pada contoh ya. Di sini kita punya matriks K dengan anggota 1, 0, 0, 3, 2, 0, 4, 5, 6. Nah, di sini disebut sebagai matriks segitiga bawah karena kita memiliki pada diagonal utama itu kan yang serong kanan ya, berarti kita punya 1, 2, 6. Nah, dari 1, 2, 6 kita tarik garis segitiga ke bawah, sehingga membentuk segitiga. Nah, pada bagian atas segitiga bawah kita ini bernilai 0 semua. Nah, inilah yang dimaksud dengan matriks segitiga bawah. Nah, matriks K yang kita punya ini memiliki 9 anggota yang diletakkan dalam 3 baris dan 3 kolom. Sehingga matriks K adalah matriks segitiga bawah berordo 3 kali 3. Nah, kemudian contoh yang kedua. Di sini kita punya matriks L, yaitu coba kita perhatikan pada diagonal utama atau serong kanan. Ada anggotanya adalah 2, negatif 3, 2, 9. Oke. Nah, ditarik garis sehingga membentuk segitiga bawah. Seperti ini ya. Nah, kemudian pada bagian atas diagonal utama kita adalah 0 semua. Ini, bagian sini kita terisi dengan angka 0 semua anggotanya. Nah, kemudian, sehingga matriks L yang kita punya memiliki 16 anggota yang diletakkan dalam 4 baris, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan 4 kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, sehingga matriks L yang kita punya adalah matriks segitiga bawah dengan ordo 4 kali 4. Oke, kemudian selanjutnya adalah matriks segitiga atas. Adalah suatu matriks persegi yang setiap elemen di bawah diagonal utama adalah 0. Nah, sekarang kebalikannya. Contoh ya. Untuk contoh pertama, kita punya matriks M. Matriks M, dia diagonal utama yang serong ke kanan, yaitu berisi anggotanya adalah 4, 5, 6. Oke. Kemudian kita garis sehingga membentuk segitiga ya. Dari diagonal utama kita tadi, segitiga atas, kita bentuk seperti ini. Kemudian bagian bawah diagonal utama kita adalah berisi 0 semua anggotanya, ya kan? Di sini. Nah, inilah yang disebut dengan matriks segitiga atas. Nah, sehingga matriks M yang kita punya ini memiliki 9 anggota yang diletakkan dalam 3 baris dan 3 kolom. Nah, matriks M disebut sebagai matriks segitiga atas dengan ordo 3 kali 3. Kemudian, pada contoh 2 kita memiliki matriks N. Kemudian, kita lihat pada bagian diagonal utama matriks N yang terdiri dari anggotanya adalah 6, 1, 4, 3. Oke, kemudian kita buat segitiga atasnya seperti ini. Kemudian, kita perhatikan pada bagian bawah diagonal utama yang kita buat tadi, sehingga di sini bernilai 0 semua. Nah, inilah matriks segitiga atas. Nah, matriks N mempunyai 16 anggota yang
diletakkan pada 4 baris dan 4 kolom. Nah, matriks N adalah matriks segitiga atas dengan ordo 4 kali 4 karena terdiri dari 4 baris dan 4 kolom. Kemudian kita masuk pada bagian transpose matriks. Nah, transpose matriks dihasilkan dengan mengubah kolom matriks menjadi baris matriks atau sebaliknya ya. Nah, kita secara sederhana itu intinya mengubah kolom menjadi baris atau bisa juga baris menjadi kolom. Nah, misalnya di sini secara umum yaitu diketahui matriks A berordo M kali N dengan indeks I-nya adalah bilangan 1, 2, 3 sampai dengan M dan indeks C yaitu bilangan 1, 2, 3 sampai dengan N. Kemudian anggota matriks A adalah A dengan indeks IJ. Nah, transpose matriks A itu kita nyatakan atau kita lambangkan dengan A pangkat T ya, ini A transpose dibacanya. Dan dirumuskan dengan A transpose sama dengan dalam kurung A indeks IC. Nah, sehingga hasil transpose matriks A itu nanti ordonya berkebalikan. Jadi, yang semula adalah matriks A ordonya M kali N, kemudian ketika sudah ditranspos, matriks A yang baru itu berordo N kali M, gitu. Nah, anak-anak, kita langsung saja pada bagian contoh soal ya. Nah, di sini diketahui matriks R dengan anggota 3, 0, negatif 4, negatif 1, 2, 0. Kita diminta untuk menentukan transpos dari matriks R. Nah, coba kita perhatikan matriks R kita. Nah, di sini matriks R mempunyai 6 anggota yang diletakkan dalam 2 baris dan 3 kolom. Oke? Sehingga matriks R kita berordo 2 kali 3. 2 baris, 3 kolom ya. Nah, kemudian tahap-tahapnya untuk menentukan transpos matriks R. Nah, coba kita perhatikan pada baris yang pertama matriks R kita, yaitu ada anggotanya adalah 3, 0, negatif 4. Nah, kemudian dari baris 1 ini yang tampilannya adalah horizontal atau tidur, kemudian kita ubah menjadi bentuk kolom ke-1, yaitu tampilannya adalah berdiri atau vertikal, yaitu 3, 0, negatif 4. Kemudian, pada baris yang kedua, kita perhatikan anggotanya adalah negatif 1, 2, dan 0. Kemudian kita ubah menjadi kolom kedua, yang semula adalah horizontal tampilannya. Sekarang kita lihat tampilannya menjadi vertikal. Oke, negatif 1, 2, 0. Oke. Nah, sehingga hasil transpos dari matriks R kita adalah kita simbolkan dengan R transpos sama dengan, nah, kolom pertama kita tuliskan ke sini, 3, 0, negatif 4. Kemudian kolom kedua kita, masukkanlah ke matriks yang kita punya ini, matriks baru yang kita punya, negatif 1, 2, 0 ya. Sehingga kita peroleh R transpos kita adalah 3, negatif 1, 0, 2, negatif 4, 0. Sehingga matriks R transpos mempunyai 6 anggota yang diletakkan dalam 3 baris dan 2 kolom. Nah, sehingga matriks R transpos ordonya adalah 3 kali 2. Nah, di sini kita bisa melihat ya perbedaan sebelum dan sesudah transpos. Yang semula matriks R itu ordonya 2 kali 3, kemudian setelah ditranspos R itu berordo 3 kali 2. Nah, sedangkan transpos matriks dengan ordo N kali N atau matriks persegi ya, hasil transposnya itu juga matriks yang ordonya adalah N kali N. Nah, misalkan saja kita punya matriks A. Nah, transposnya adalah A transpos atau A pangkat T ini ya. Nah, sehingga A sama dengan A transpos, di mana matriks A ini dikatakan sebagai matriks yang simetris. Nah, kita masuk pada contoh soal saja.
Nah, contohnya yaitu kita punya matriks P, di mana matriks P ini dengan anggota 2, 0, 0, negatif 5, 3, 0, negatif 5, 3, 1. Nah, kita diminta untuk menentukan transpos dari matriks P, oke? Nah, di sini kita lihat pada bagian matriks P kita mempunyai 9 anggota yang diletakkan dalam 3 baris dan 3 kolom. Nah, matriks P berordo 3 kali 3, oke? Paham ya sampai sini dulu? Nah, kemudian kita akan menentukan transpos dari matriks P. Coba kita perhatikan satu persatu. Pada baris yang ke-1, coba kita lihat anggotanya adalah 2, 0, 0. Kemudian kita ubah menjadi tampilannya ke dalam kolom ke-1, yaitu yang semula horizontal menjadi tampilannya vertikal 2, 0, 0, oke? Kemudian pada baris yang kedua kita punya anggotanya yaitu negatif 5, 3, 0. Kemudian kita ubah menjadi kolom kedua, tampilannya menjadi vertikal seperti ini. Oke? Kemudian pada baris yang ketiga kita lihat, oke, anggotanya adalah negatif 5, 3, 1. Kemudian diubah menjadi tampilan kolom ketiga secara vertikal ini, kita peroleh seperti ini ya, dengan anggota yang sama tetapi hanya tampilannya saja yang berbeda. Dari vertikal, dari horizontal menuju vertikal ya ini. Dari tidur menjadi berdiri. Nah, sehingga tadi kan kita sudah memperoleh hasil mengubah dari baris ke kolomnya untuk setiap baris ya. Setiap baris ini untuk baris 1 kita peroleh kolom ke-1. Untuk baris kedua ini kita peroleh kolom kedua. Untuk baris ketiga kita peroleh kolom ketiga. Oke. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam matriks baru kita yaitu P transpos, yaitu kolom ke-1 kita masukkan dulu nih. 2, 0, 0 anggotanya. Kemudian kolom kedua kita masukkan negatif 5, 3, 0. Kemudian kolom ketiga kita masukkan negatif 5, 3, 1. Nah, sehingga jika kita perhatikan matriks P transpos mempunyai 9 anggota yang diletakkan dalam 3 baris dan 3 kolom. Nah, sehingga matriks P transpos ini juga berordo 3 kali 3, sama seperti matriks yang P tadi. Awalnya berordo 3 kali 3, kemudian setelah ditranspos, ternyata ordonya tetap, yaitu 3 kali 3, karena ini adalah matriks persegi. Nah, itulah mengapa dia disebut sebagai matriks simetris. Nah, kemudian kita masuk pada bagian kesamaan matriks. Nah, kesamaan matriks secara umum seperti ini. Matriks A, di sini kita punya dalam kurung, nah ini anggota dari matriksnya adalah A indeks IJ, itu akan sama dengan matriks B, di mana matriks B ini anggotanya adalah B indeks IJ, oke? Syaratnya adalah ini, jika dan hanya jika yang pertama ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Artinya, yang pertama ini, ukuran matriks A harus sama dengan ukuran matriks B, oke? Untuk menunjukkan bahwa matriks A dan matriks B itu sama. Kemudian yang kedua, syaratnya apa? Setiap elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Nah, setiap anggota pada matriks A dan B yang seletak atau yang terletak pada posisi yang sama itu bernilai sama. Nah, kemudian yang ketiga, matriks A sama dengan matriks B dilambangkan dengan matriks A sama dengan matriks B. A sama dengan B. Seperti ini penulisannya ya. Nah, kemudian kita langsung saja pada contohnya. Contoh yang pertama, yaitu kita punya matriks S. Matriks S dengan anggota 2, 0, 9, negatif 1, 3, 5. Dan matriks T dengan anggota 4/2,
0, 3 kuadrat, kemudian negatif 1, 9/3, akar dari 25. Nah, coba kita perhatikan kesamaan dari matriks S dan T. Coba kita lihat dulu matriks S. Matriks S-nya mempunyai 6 anggota yang diletakkan dalam 2 baris dan 3 kolom. Oke. Nah, sehingga matriks S ini ordonya berapa? 2 kali 3. Oke. Nah, sekarang kita lihat pada matriks T. Matriks T ini, nah, matriks T juga ternyata mempunyai 6 anggota yang diletakkan dalam 2 baris dan 3 kolom. Nah, matriks T ini ordonya adalah 2 kali 3. Jadi, ordo matriks S atau ukuran matriks S 2 kali 3 dan ukuran matriks T yaitu 2 kali 3 juga. Nah, sehingga kita dapat melihat kesamaan dari anggota-anggota matriksnya. Nah, sehingga semua elemen yang seletak atau pada posisi yang sama di matriks A dan matriks B itu memiliki nilai yang sama, sehingga matriks A sama dengan matriks B. Nah, contohnya ini pada baris yang pertama. Kita lihat elemennya. Elemennya yaitu ada di sini letaknya adalah A11 ya. A11 pada S ini /2. Oke, 2. Kemudian A11 pada T, pada matriks T ini adalah 4/2. Jadi 2 itu sama dengan 4/2. Oke, kemudian selanjutnya masih pada baris yang pertama. 0 sama dengan di sini juga sama dengan 0. Oh, ternyata benar. Kemudian 9 sama dengan 3 kuadrat. 9 sama dengan 3 kuadrat. Jadi harus seletak ya. Jangan di sini 2, kemudian di sini ternyata negatif 1. Oh, tidak bisa karena letaknya berbeda. Ini di atas dan sedangkan di sini di bawah ya. Nah, kemudian pada baris yang kedua, elemennya atau anggotanya yaitu kita punya negatif 1 di S, kemudian pada T juga negatif 1. Kemudian di S kita punya 3. Berarti di matriks T kita punya 9/3. Jadi posisinya harus sama ya. Ketika di sini berarti yang di T juga harus di sini. Kemudian yang S kita punya 5 di sini. Berarti yang di T kita punya siapa? Di sini. Akar dari 25. Oke, anak-anak, kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Di sini kita punya matriks U dengan anggota negatif 1, 3, 5, 2x plus 1, 4, negatif 2. Nah, kemudian kita punya juga matriks V. Anggotanya adalah Y min 2, 3, 5, negatif 9, 4, dan negatif 2. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai X dan nilai Y. Nah, coba ya, kita perhatikan dulu untuk matriks U. Matriks U ini mempunyai 6 anggota yang diletakkan dalam 2 baris dan 3 kolom. Nah, sehingga matriks U berordo 2 kali 3. Nah, kemudian pada matriks V, coba kita perhatikan di sini mempunyai 6 anggota yang diletakkan dalam 2 baris dan 3 kolom juga, ya. Sehingga matriks V ini berordo 2 kali 3. Nah, kemudian semua elemen atau anggota yang seletak pada matriks U dan matriks V bernilai sama, sehingga matriks U sama dengan matriks V. Nah, di sini coba kita lihat pada baris yang pertama. Pada baris pertama ini coba kita perhatikan baik matriks U maupun matriks V. Sehingga di sini kita punya A11 pada matriks U adalah negatif 1. Sedangkan pada matriks V, A11-nya adalah Y min 2. Oke. Kemudian A12 pada matriks U yaitu 3. Kemudian A12 pada matriks V yaitu 3 juga. 3 sama dengan 3. Kemudian di sini kita punya A13 yaitu 5. Di sini juga kita punya A13 untuk matriks V yaitu 5 juga. Oh, ternyata 5 sama dengan 5. Nah, inilah kesamaan ya. Nah, kemudian matriks selanjutnya yaitu baris kedua.
Baris keduanya coba kita perhatikan di sini, baik matriks U dan juga matriks V, ya. Nah, pada matriks U kita punya A21-nya adalah 2x plus 1, oke. Akan sama dengan pada matriks V-nya yaitu A21-nya terletak pada negatif 9. Oke, jadi kita punya 2x plus 1 sama dengan negatif 9. Kemudian pada A22 matriks U kita punya 4. Kemudian pada matriks V A22-nya adalah 4 juga. Oke. Kemudian pada matriks U kita punya A23 yaitu negatif 2. Kemudian pada matriks V-nya kita punya A23-nya adalah negatif 2 juga. Oh, ternyata kita sudah menemukan nih persamaan-persamaannya ya. Nah, inilah yang dinamakan kesamaan anggota matriks ya. Nah, inilah manfaat dari kesamaan matriks tadi. Nah, sehingga kita punya, karena yang diminta adalah nilai X dan Y, maka kita perlu mencari nilai X dan Y yang sudah ada persamaan pada baris-baris tadi yang sudah kita cari. Nah, kita punya persamaan negatif 1 sama dengan Y-2, kemudian kita peroleh Y sama dengan negatif 1 plus 2 sama dengan 1. Nilai Y-nya adalah 1 ya. Kemudian, kita pada baris yang kedua ini ada nilai X yang belum diketahui, kita akan mencari nilainya, yaitu 2X plus 1 sama dengan negatif 9, kemudian 2X sama dengan negatif 10, sehingga X-nya kita peroleh negatif 5. Nah, jadi nilai X dan nilai Y yang kita cari adalah X-nya bernilai negatif 5 dan Y-nya bernilai 1. Nah, begitu anak-anak. Paham ya sampai sini ya?